sore semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita lagi ada di Bekasi, dan karena kondisi jalannya rada macet, jadi mau membahas sesuatu ya. Jadi kemarin saya di kantor ada training, bukan training sih sebenarnya, webinar ya, atau web seminar tentang smart apa ya kemarin ya, smart riding. Nah, di situ ada sesi tanya jawab. Nah, saya mau sharing tentang sesi tanya jawabnya itu ya, karena pertanyaan-pertanyaannya itu sepertinya banyak ditanyakan ya untuk user-user mobil untuk pemula. Jadi akan coba saya sharing hasil sesi tanya jawab kemarin ya, waktu training, karena berhubungan dengan channel saya juga tentang mobil ya. Oke, mungkin yang pertama itu untuk penggantian oli mesin itu berdasarkan kilometer atau waktu ya. Terima kasih. Jawabannya itu warna yang lebih dulu tercapai ya, itu sudah dijelaskan di servis manual. 10.000 biasanya 10.000 km atau setahun. Cuman kalau untuk mobil-mobil baru yang sekarang itu biasanya 10.000 km atau 6 bulan. Nah, silahkan ikutin saja ya itu ya, mana yang lebih dulu tercapai. Dan apakah transmisi matic konvensional saat berada di lampu merah lebih baik tetap di D atau injak rem atau pindah di N? Matic itu untuk memudahkan kita bro sebagai user mobil. Jadi jangan dibikin susah ya, jangan dibikin ribet. Mau di D, mau di N, mau tetap injak rem, lihat kondisinya saja. Kalau misalnya kira-kira lama, ya pindahkan saja ke N, kemudian tarik handrem biar nggak capek kaki di ini ya, injak rem. Tapi kalau cuman bentar 10 detik ya cukup injak rem saja ya. Jadi matic transmisi matic itu untuk memudahkan, bukan menyulitkan ya. Jadi jangan dibikin susah. Kemudian bagaimana cara pengoperasian transmisi otomatis yang baik dan benar? Bisa kapan saja pindah dari D ke 3, 2, 1 atau harus kurangi kecepatan dulu? Ini jawabannya harus ngurangi kecepatan dulu ya, harus menyesuaikan. Jadi biar nggak overrev untuk mesinnya. Sama kayak transmisi manual ya, kalau kita mau nurunin gigi dari gigi tinggi ke rendah kan harus ngurangin kecepatan dulu ya. Sama sebenarnya prinsipnya. Kemudian saat mobil mogok di tengah jalan, apa yang harus dilakukan plus dicek? Ya ini mogoknya dari mana dulu, itu harus diperjelas dulu ya. Kalau misalnya masalah di aki ya mungkin bisa di jumper atau ganti aki. Tapi kalau masalah di mesin ya mungkin harus dicek dulu ya, apakah bisa dilakukan perawatan di tempat atau harus diderek ke bengkel. Oke, lanjut yang lain. Bagaimana cara penggantian transmisi mobil matic yang baik dan benar? Apakah harus turun ke kecepatan tertentu untuk ganti transmisi? Ya harus turun ya, biar nggak overrev, nggak terlalu tinggi transmisi putarannya ya.
Dan berapa lama umur ban walaupun jarang pakai dan kembangnya masih bagus? Kemarin dijelaskan untuk umur ban itu 5 tahun ya baiknya. Kalau misalnya masih bagus ya harus ganti, karena sudah keras untuk karetnya. Dikhawatirkan nanti karetnya sudah tidak elastis dan gampang meletus ya ketika kecepatan tinggi. Apakah mobil bermuatan full, berapa baiknya pada angin ban depan dan belakang? Meskipun muatan full, kalau masih mobilnya masih standar, ukuran bannya standar, kemudian tidak melebihi batas maksimal angkut dari mobil, sesuaikan aja dengan tekanan standarnya ya. Bisa dilihat di pilar yang dekat supir ya, biasanya itu ada di situ. Kemudian izin bertanya Pak, untuk kondisi tayar yang sudah expired dan kode produksi apakah masih aman dipakai, kondisi masih 90%? Ini sama kayak yang tadi ya, kalau sudah expired ya jangan dipakai sih baiknya, karena dikhawatirkan gampang meletus nanti bannya, karena karetnya pasti sudah keras ya itu. Kalau masih tetap mau pakai ya bisa aja sebenarnya, cuman ya jangan buat kenceng-kenceng lah. Kalau dalam kota aja mungkin nggak masalah sih. Aduh, jalannya jelek banget bro. Awas. Iya. Kapan komponen kopling harus diganti? Apa akibatnya jika koplingnya tidak segera diganti? Tidak ada patokan pasti ya untuk kopling ini. Bisa 100.000 kilo, 80.000 kilo, 120 kilo. Tapi jika terasa feelingnya sudah tidak enak, kemudian kita cek dan harus diganti ya, lebih baiknya diganti ya, daripada nanti terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian untuk transmisi matic, jika kondisi jalan macet dengan kondisi berhenti dan berjalan tiap beberapa menit, sebaiknya tetap posisi D sambil ditahan rem, atau saat berhenti sementara dirubah ke posisi N. Nah itu kembali yang tadi, matic itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kalau sekiranya masih enak buat ditahan, maksudnya di rem saja, ya cukup di rem saja ya, tidak usah di posisi N. Cuman kalau untuk amannya sih ya dinetralkan saja, biar kadang kan kita nahan pakai kaki kan capek juga ya, seperti itu. Untuk pergantian oli mesin idealnya berapa lama? Apakah harus mengikuti kilometer pada oli atau hitungan bulan untuk mobil yang jarang digunakan? Ikuti saja buku petunjuk ya, petunjuk servis. Biasanya kilometer atau bulan mana yang lebih dulu tercapai, itu aja sih. Kemudian lanjut, apa penyebab kondisi ban yang sering tekanannya berkurang, apa yang harus dilakukan? Nah ini harus dicek juga berkurangnya seberapa. Kalau misalnya ukuran standarnya misalnya 33 PSI, kalau kurangnya cuma 1 atau 2 ya itu wajar bro, namanya juga dipakai ya.
aja juga berkurang. Tapi kalau berkurangnya setengah, nah itu mungkin ada bocor halus, itu harus dicek ya. Oke, lanjut. Untuk mobil Matic, apabila berhenti cukup lama di traffic light atau macet, apakah sebaiknya rem saja atau pindah ke netral? Kalau cukup lama ya dinetralin aja. Kemudian mau tanya untuk penggantian oli Matic, untuk penggantiannya itu bagusnya tiap berapa ribu kilometer. Ini sudah dijelaskan ya di buku panduan. Biasanya tiap 40.000 kilo itu ganti ya. Kemudian jika mobil tidak digunakan dalam jangka waktu lama, misal 1 minggu, apakah aki perlu dicabut? Kalau hanya 1 minggu tidak perlu dicabut ya. Dan apabila sering dicabut, apakah ada efek terhadap aki atau komponen lain? Terima kasih. Ya, kalau terlalu sering pastinya ada efeknya. Jadi kayak ngeriset aki, ngeriset ECU ya. Kalau terlalu sering dicabut pasang. Kemudian Pak mau tanya penanganan untuk mobil yang terendam banjir bagaimana ya? Apakah sama? Apakah berbeda untuk mobil Matic atau manual? Sebenarnya sama aja untuk penanganan mobil ex-banjir ya, untuk manual ataupun Matic. Cuman mungkin kalau untuk Matic itu lebih rewel ya, karena lebih banyak part elektriknya, komponen elektriknya lebih banyak. Kemudian kalau mobil jarang dipakai jarak jauh, apakah harus servis berkala juga sesuai jadwal? Dan penggantian olinya apakah ikut kilometernya Pak? Ya, meskipun jarang dipakai tetap harus servis ya sesuai jadwal, karena untuk mendapatkan garansi kalau misalnya mobilnya masih garansi. Cuman kalau mobilnya sudah nggak garansi ya cukup ganti oli aja ya. Oke, lanjut. Apakah perlu dilakukan rotasi ban? Jika perlu, berapa lama waktu ideal untuk rotasinya? Rotasi ban perlu ya, biasanya tiap 20.000 kilo. Jadi biar merata ya bannya kemakannya. Kemudian izin bertanya, untuk belajar mengemudi kira-kira kalau pemula baiknya manual atau Matic ya? Kalau nanya baiknya ya manual. Soalnya kalau kalian bisa manual, Matic ya sudah pasti bisa sih. Tapi kalau kalian bisanya Matic, manual belum tentu bisa. Kemudian izin bertanya, apakah mobil-mobil produksi baru tetap dipanaskan sebelum dipakai? Jawabannya ya tetap masih perlu, cuman mungkin nggak perlu terlalu lama. Cukup semenit 2 menit udah cukup ya. Oke, mungkin itu aja ya sharing pertanyaan kemarin. Jika mungkin ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja di komentar. Oh iya, mungkin kalau kurang jelas kata-kata saya ya mungkin minta maaf, karena sambil nyetir sebenarnya tidak patut dicontoh ya, ini nyetir sambil lihat HP tadi.
tapi ya karena bosen tadi macet ya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya ya. Terima kasih.